Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai friend, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ini, belum berakhir seperti yang kita inginkan, dan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tapi mudah-mudahan saja kita berharap pandemi ini secepatnya berakhir, karena di media-media televisi ataupun di media-media berita online ada suatu angin segar pemberitaan bagi kita bahwasanya katanya vaksin COVID-19 ini sudah diketemukan, tinggal menunggu pengujian dan tinggal menunggu apakah itu mampu untuk meredakan pandemi yang sudah meresahkan kita semua. Nah, friend, kali ini saya akan mencoba mengupas mengenai strategi manajemen, tapi kita lihat dulu strategi manajemen itu ada beberapa tipe. Yang akan saya kupas kali ini yaitu 4 tipe perubahan dalam strategi competitive wage. Bahwasanya dalam strategi competitive wage ini ada 4 perubahan, yaitu teknologi, produk dan jasa, strategi dan struktur, serta budaya. Kemudian di dalam strategi perubahan juga ada 2 jenis perubahan, yaitu perubahan operasional dan perubahan strategis atau strategic change. Perubahan operasional yaitu perubahan-perubahan kecil yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang luar biasa bagi divisi-divisi atau unit-unit usaha lainnya dalam perubahan. Misalnya perubahan kemasan produk, cara berpromosi, seragam karyawan, penampilan perusahaan, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, perubahan strategis atau strategic change, yaitu perubahan yang berdampak luas dan memerlukan koordinasi dan dukungan dari unit terkait atau bahkan seluruh komponen perusahaan. Macam-macam perubahan strategis antara lain perubahan budaya dan nilai-nilai dasar perubahan. Perubahan ini dikaitkan dengan strategi dan lingkungan perusahaan yang membutuhkan dukungan semua pihak dan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu perubahan arah atau fokus bisnis. Yang ketiga yaitu perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan penghasilan atau revenue, atau pemakaian sumber daya. Nah, ada satu hal yang ingin saya bahas, yaitu kaitannya dengan bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang kita ini berada dalam katakanlah masa new normal. Memang bukan normal seperti senormal-normalnya, tetapi new normal ini dimana kita sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas ekonomi. Melihat beberapa bulan ke belakang, setelah adanya PSBB, setelah adanya pembatasan sosial, ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang terhenti, dan kegiatan ekonomi yang terhenti ini menimbulkan dampak tentunya bagi orang-orang yang memang seharusnya mereka setiap hari itu keluar rumah untuk mencari nafkah, mereka terhenti. Nah, ini membawa masalah tersendiri. Oleh karenanya sekarang bisa diperbolehkan orang-orang untuk melakukan aktivitas ekonomi, tapi dalam masa new normal ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini juga menjadi salah satu perubahan yang terjadi ketika kita menghadapi suatu hal yang sifatnya memang kita harus melakukan sesuatu, kita harus berubah jika memang hal tersebut menuntut kita untuk berubah.
seorang yang tidak berubah karena suatu hal itu, dia akan ketinggalan. Ya. Bagaimana protokol kesehatan yang harus kita terapkan? Di antaranya yaitu tetap harus menerapkan physical atau social distancing, kemudian juga kita harus memakai masker, serta tetap harus rajin cuci tangan atau membawa disinfektan. Nah, perubahan-perubahan ini apabila tidak kita lakukan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Oleh karenanya, setiap makhluk hidup ataupun setiap individu itu pasti ada perubahan mengikuti entah itu perkembangan zaman, entah itu perkembangan sosial budaya, ataupun entah itu mengikuti arus-arus yang terjadi di sekelilingnya. Mengapa? Apabila seseorang tidak berubah, maka dia akan ketinggalan ataupun dia itu tidak akan berkembang seperti layaknya dunia berubah setiap hari, setiap tahunnya. Karena perubahan itu sendiri pastinya selalu ada, mengikuti sifat manusia yang dinamis. Manusia itu selalu berubah. Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Oke, intinya kita memang tidak bisa menjadi idealis sendiri. Boleh kita idealis, tapi tetap kita harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi perubahan-perubahan itu sifatnya mendasar. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.